Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu di pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi. Jadi, komunikasi apa sih? Komunikasi itu ya artinya itu ya mentransfer dan memahami sebuah arti. Nah, transfer itu adalah pesan diterima dalam bentuk yang bisa diinterpretasikan atau dimengerti oleh si penerima pesannya. Nah, yang perlu dipahami di sini dalam komunikasi, eee, bahwa si penerima pesan memahami pesannya itu bukan berarti penerima pesan itu akan menyetujui pesan tersebut. Lalu interpersonal communication itu adalah komunikasi dua orang atau lebih ya, jadi minimal dua orang itu disebutnya interpersonal communication. Lalu ada organizational communication. Nah, organizational communication ini adalah semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi, apa sih fungsi komunikasi dalam organisasi? Yang pertama ini ya, fungsinya adalah fungsi kontrol atau fungsi pengendalian. Jadi, komunikasi formal dan informal di dalam organisasi itu berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu di organisasi. Lalu yang kedua fungsinya adalah fungsi motivasi. Jadi komunikasi nantinya akan memberikan penjelasan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana hasil kerja mereka dan apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan performanya. Lalu yang ketiga adalah emotional expression. Nah, ini adalah interaksi sosial dalam bentuk komunikasi tim kerja itu memberi jalan bagi karyawan untuk mengekspresikan diri. Lalu yang terakhir information. Information itu individu dan tim kerja itu membutuhkan informasi untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, lalu ada interpersonal communication. Jadi ada tuh proses interpersonal communication atau proses komunikasi itu terdapat 7 elemen yang terlibat dalam proses komunikasi ini, yaitu ya yang pertama sendernya ya atau si pengirim pesan. Yang kedua idenya. Lalu yang berikutnya kode, yang berikutnya saluran komunikasi, lalu tentu harus ada penerima, lalu ada menerjemahkan kode, dan yang terakhir ada feedback atau tanggapan. Lalu ada istilah noise, jadi dalam komunikasi itu ada yang disebut sebagai noise. Noise itu apa sih? Noise itu adalah gangguan yang mengganggu penyaluran, penerima, atau tanggapan dari pesan. Jadi noise itu adalah gangguan dalam komunikasi. Dikenalnya istilahnya kalau dalam manajemen disebutnya sebagai noise. Nah, message-nya apa? Message-nya adalah ya pesan yang disampaikan atau tujuan yang disampaikan. Lalu encoding atau pengkodean ini merubah pesan menjadi simbol. Nah, ini kalau dalam sistem informasi encoding ini ya merubah pesannya menjadi kode-kode tertentu dalam pengkodean. Lalu channel itu adalah media penghantar pesan atau media di mana pesan disampaikan, bagaimana pesan disampaikan. Lalu decoding ini adalah kebalikannya encoding. Kalau encoding itu merubah pesan menjadi simbol, kalau decoding ini merubah simbol menjadi pesan. Nah, ini gambarannya ya, alurnya ya dari sender lalu encoding. Jadi message-nya ini pesannya ini dirubah menjadi suatu kode tertentu yang nantinya hanya bisa dimengerti oleh si penerimanya. Seperti email ya. Email kan ada kode tertentu, misalnya kalau kamu ngirim ke email si A ya berarti si B atau si C tidak bisa membacanya. Nah, itu kan merubah menjadi kode tertentu di mana hanya si A yang bisa menerima. Atau kalau WhatsApp misalnya kalian mau komunikasi lewat WhatsApp, mau komunikasi ke si A, ya dirubah dari sistem WhatsApp-nya kan merubah pesan kalian bagaimana hanya bisa dilihat oleh si A, si B dan si C tidak bisa melihat misalnya. Lalu encoding merubah pesan menjadi simbol, lalu pesan, lalu ini mediumnya atau channelnya atau media media menyampaikan pesan, lalu ada si penerima pesan. Nah, penerima pesan ini lalu diterjemahkan simbolnya tadi, pesan yang sudah diterjemahkan atau dirubah menjadi simbol pada proses encoding kemudian dilakukan decoding. Jadi merubah simbol yang disampaikan untuk menjadi pesan yang bisa dimengerti oleh si penerima. Maka menjadi message, lalu si
si penerima di sini nantinya akan memberikan feedback atau memberikan tanggapan. Nah, dalam proses ini biasanya nanti ada noise nih, noise-noise yang terlibat ya, atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan pesan yang terkirim tidak sampai atau artinya berubah atau maksudnya berubah atau simbolnya berubah dan sebagainya. Lalu selain komunikasi verbal itu juga ada yang dikenal sebagai non-verbal communication. Jadi non-verbal communication itu adalah komunikasi yang disampaikan tanpa kata. Misalnya kalau face to face bisa dilihat dari body language-nya ya atau bahasa tubuhnya, dari gesturnya, dari konfigurasi wajah, lalu dari gerak badan lain yang memberi arti. Nah, ini body language. Lalu ada verbal intonation. Verbal intonation itu ya penekanan kalimatnya ya. Jadi ini adalah penekanan pada kata atau frase yang memberi arti. Jadi makanya contoh verbal intonation ya kalian bisa tahu nih, misalnya apakah orang tua kalian sedang marah atau tidak, meskipun misalnya tipe-tipe orang tua mungkin ada yang marahnya tidak dengan kata-kata atau suara yang keras ya, mungkin suaranya biasa saja, tapi dari penekanan katanya itu kalian bisa tahu ya bahwa ini sedang marah atau tidak. Nah, ini contohnya adalah verbal intonation. Lalu ini perbandingan untuk metode komunikasi yang pertama ya potensi untuk mendapatkan feedback ya. Jadi kalau yang dilihat dari potensi mendapatkan tanggapannya, kalau yang tinggi itu ya metodenya dengan face to face, dengan telepon atau dengan conference. Nah, itu biasanya potensi mendapatkan tanggapannya tinggi. Nah, kalau potensi mendapatkan tanggapannya rendah apa? Misalnya melalui publikasi. Lalu kalau kapasitasnya kompleks, jadi ya memerlukan kapasitas yang besar ya. Ini misalnya adalah dengan face to face, karena kalau face to face kan memerlukan tempat khusus. Kalau low complexity capacity misalnya bulletin, melalui bulletin kan cukup ditempel ya. Jadi nggak memerlukan kapasitas yang luas. Lalu ini luasan lingkupnya, jadi potensi meluas nih. Atau ya jadi kemana-mana lah bahasa kita. Jadi potensi pembahasannya nanti meluas, jadi melebar kemana-mana. Nah ini potensinya misalnya face to face, bulletin board, email. Lalu yang potensi meluasnya kecil misalnya dengan postal mail, audio, video tapes. Karena ini kan satu arah ya, kalau yang ini kan dua arah. Lalu yang berikutnya dari confidentiality-nya atau kerahasiaannya. Jadi metode komunikasi yang kerahasiaannya tinggi itu misalnya dengan face to face atau voicemail. Lalu yang confidentiality-nya atau kerahasiaannya rendah misalnya dengan publication, bulletin board, audio, video tapes, dan juga teleconference. Lalu yang berikutnya dilihat dari kemudahan untuk merubah pesan menjadi simbol itu misalnya dengan face to face, dengan telepon. Nah, face to face kan kalau dilihat dari raut mukanya, dari simbol dari raut mukanya itu bisa kelihatan ya. Ini simbolnya gimana nih? Apakah uh, marah atau tidak? Atau misalnya hanya dengan mengangkat tangan ke mulut berarti berarti jangan keras-keras misalnya. Atau dengan telepon, kalau telepon bisa diketahui dari ya tadi penekanan katanya misalnya. Nah, ini kan mudah menerjemahkan pesannya menjadi simbol. Nah, kalau yang sulit, encodingnya rendah, kemungkinan encodingnya rendah itu misalnya dengan publikasi. Lalu kalau ini kemudahan ya, jadi kemudahan untuk decoding atau merubah simbol menjadi pesan. Ya ini misalnya face to face, telepon, hotline, voicemail. Kalau yang decodingnya membutuhkan waktu yang rendah, misalnya memo, lewat surat ya, surat pos, lalu fax, publication. Lalu high space constraint. Nah, ini hambatannya tinggi atau membutuhkan ruangan yang luas ya untuk bertemu atau membutuhkan space. Misalnya yang membutuhkan space yang banyak misalnya ya dengan face to face, dengan group meeting, dengan formal presentation itu kan harus ada ruangan khusus. Nah, kalau yang low space itu misalnya ya memo, postal mail, fax, publication, dan voicemail. Itu kan nggak perlu ruangan khusus.
Lalu dilihat dari biaya, kalau yang high cost ya misalnya ada group meeting, formal presentation, video conference. Kalau yang low cost misalnya bulletin board. Lalu high personal warmth ini apa ya? Keakraban ya atau ya intensitas antar personel yang berkomunikasi. Kalau yang intensitasnya tinggi atau cenderung keakrabannya tinggi misalnya dengan face to face. Nah, kalau yang rendah misalnya dengan memo atau bulletin board. Lalu dari formalitinya, jadi ya formal enggaknya itu kalau yang formalitinya tinggi misalnya melalui surat atau melalui publikasi. Kalau yang formalitinya rendah atau keresmiannya rendah misalnya dengan face to face, telepon, voicemail. Nah, itu kan formalitinya rendah. Ya meskipun ya sekarang eh, voicemail di zaman sekarang pun sebenarnya secara keformalan sudah tinggi ya. Karena kan voicemail kalian ngirim lewat apa ya? Audio audio di WhatsApp pun karena bisa terekam maka itu bisa menjadi sesuatu yang diformalkan. Karena kan kata-katanya bisa terekam nih, jadi bisa kalau terjadi sesuatu, oh ini kata-katanya. Nah, itu di zaman sekarang sebenarnya ya audio lewat WhatsApp, lewat apa kalau direkam ya itu sebenarnya formalitinya bisa menjadi tinggi. Lalu kemudahan untuk memahami ya atau scannability-nya tinggi, misalnya memo, postal mail, fax, publication, bulletin board. Nah, kalau low scannability-nya ya formal presentation, face to face, telepon, group meeting, audio video tab, hotline, email, komputer conference, voicemail, teleconference, dan video conference. Nah, lalu yang berikutnya media komunikasi di organisasi. Nah, ini beberapa media komunikasi di organisasi, misalnya ada pertemuan rutin, ada memo dinas, lalu ada notulensi, ada papan informasi, lalu ada skema penyampaian pendapat. Nih, misalnya contohnya ya, skema penyampaian pendapat. Lalu ada penghalang komunikasi yang pertama filtering. Filtering ini adalah manipulasi informasi yang disengaja yang nantinya akan menguntungkan penerima. Jadi filtering ini ya tidak semua pesan disampaikan nih, tapi hanya pesan-pesan tertentu yang dianggap akan menguntungkan. Jadi difilter. Lalu ada information overload. Information overload ini adalah ya informasi yang ada itu melebihi kapasitas pemrosesan informasi. Jadi misalnya kalian menerima banyak informasi dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan kapasitas untuk memahami informasi itu kan terbatas ya dalam waktu yang singkat. Makanya itu nanti bisa jadi overload. Lalu ada istilahnya jargon. Jargon ini ya terminologi khusus atau teknik bahasa yang hanya dimengerti dan digunakan oleh anggota grup tersebut untuk berkomunikasi. Nah, jargon ini menjadi penghalang komunikasi. Kenapa? Ya karena yang mengerti hanya orang-orang tertentu saja. Lalu ada active listening. Active listening ini adalah mendengarkan sampai lengkap dan tahu arti secara utuh tanpa membuat interpretasi atau penilaian yang prematur. Nah, listening behavior kalau active listener itu biasanya yang pertama menunjukkan empati, lalu menunjukkan ketertarikan dengan eye contact ya. Lalu melakukan afirmatif atau ya melakukan persetujuan misalnya atau ketidaksetujuan misalnya dengan gerakan kepala, mengangguk atau menggeleng, lalu dengan ekspresi wajah. Lalu active listener itu salah satu tandanya misalnya yang menanyakan memberikan pertanyaan. Lalu active listener itu yang berikutnya tidak melakukan gerakan-gerakan yang nantinya bisa merusak ya. Jadi distraction action or gesture. Jadi melakukan gestur yang nantinya bisa mengganggu komunikasi. Lalu active listener nih paraphrase apa yang sudah disampaikan. Jadi mengkonfirmasi kembali apa yang sudah disampaikan. Misalnya sudah disampaikan eh, bahwa nanti siang jam 2 akan dilakukan ini. Nah, kemudian si listener ini akan mengkonfirmasi, Pak, saya ingin mengkonfirmasi bahwa nanti jam segini ya, Pak, betul atau tidak. Nah, itu contoh paraphrase apa yang sudah dikatakan. Jadi mengkonfirmasi kembali. Lalu yang terakhir ya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu si penyampai komunikasi. Lalu ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Jadi komunikasi formal itu adalah
aturan komunikasi yang ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan komunikasi informal ya komunikasi yang tidak didefinisikan oleh aturan atau hierarki organisasi. Nah, arah komunikasi di organisasi ada arah ke bawah, jadi komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke karyawan, ada yang ke atas, jadi komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer, ada yang ke samping, jadi komunikasi antar karyawan di level yang sama, ada diagonal, diagonal ini komunikasi antar karyawan pada area kerja dan level yang berbeda-beda. Jadi misalnya operator produksi berkomunikasi dengan apa ya, misalnya manajer marketing untuk persiapan produksinya. Nah, itu kan area kerja berbeda dan levelnya juga berbeda. Lalu jaringan komunikasi itu apa sih? Jadi jaringan komunikasi itu adalah pola aliran komunikasi vertikal dan horizontal pada organisasi. Lalu ada istilah juga di komunikasi organisasi itu yang disebut sebagai grapevine ya. Grapevine itu selentingan atau gosip. Jadi ini adalah jaringan komunikasi informal di organisasi. Nah, ini biasanya malah banyak informasi-informasi yang beredar di organisasi dari ini ya, dari selentingan atau dari gosip. Nah, ini jenis jaringan komunikasi di organisasi ya. Ada yang bentuknya chain atau rantai ya, dari atas ke bawah sampai yang paling bawah. Nah, feedbacknya ini berurutan nih. Dari yang top manager ke middle manager nanti ada komunikasi dua arah, tapi tidak ada komunikasi langsung antara top manager ke lower manager atau ke operatornya nggak ada. Jadi lewat middle manager. Kriterianya gimana? Speednya ya cenderung lambat, akurasinya tinggi. Lalu emergence of leader-nya cenderung moderate ya karena di sini nih kuncinya. Lalu kepuasan anggota organisasinya gimana? Moderate. Kalau will gimana? Will ini ya. Jadi arahnya ada arah dari top manager ke middle manager, komunikasi dua arah dan juga ada komunikasi dari top manager ke lower manager atau ke pelaksananya nih. Nah, speednya cenderung cepat, akurasinya tinggi. Lalu emergence leader-nya high, lalu kepuasan anggotanya gimana? Cenderung rendah. Lalu all channel. Nah, all channel ini ya semuanya ya. Jadi top manager ke middle manager A ke middle manager B, lalu antara middle manager A dan B juga ada komunikasi. Lalu dari middle manager A ke operator satu misalnya ada komunikasi operator satu dengan middle manager B ada komunikasi juga jadi semuanya ya ke semua arah. Nah, kriterianya gimana? Kecepatan komunikasinya cenderung cepat, akurasinya moderate, lalu emergence of leader-nya tidak ada ya karena semuanya bisa berkomunikasi ya. Lalu kepuasan anggota organisasinya gimana? Kepuasan anggota organisasinya cenderung tinggi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis jaringan komunikasi di organisasi. Nah, lalu cara ngasih tahu nih ke karyawan bahwa masukan yang diberikan karyawan itu bermanfaat. Yang pertama ya menyelenggarakan meeting ya. Menyelenggarakan meeting di mana informasi dibagikan dan dipersilahkan untuk memberikan input atau memberikan masukan. Lalu yang kedua memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi, apa yang baik dan apa yang kurang baik. Lalu yang ketiga memberikan investasi dalam pelatihan kepada karyawan. Jadi karyawan bisa mengetahui apa sih efek dari customer experience. Jadi karyawan bisa menghargai customer experience itu efeknya apa sih ke perusahaan. Lalu yang berikutnya menganalisis permasalahan bersama antara manajer dan karyawan. Lalu yang terakhir ya memberikan channel ya atau memberikan wadah untuk karyawan memberikan input atau masukan secara mudah ya misalnya dengan kotak saran atau dengan uh, uh, online misalnya lewat email boleh memberikan masukan. Nah itu jadi ini ya, jadi bahwa masukan dari karyawan bermanfaat gimana agar karyawan mengetahui bahwa masukan atau input yang diberikan kepada organisasi itu akan bermanfaat. Nah,
Lalu etika komunikasi, jadi komunikasi yang mencakup semua informasi yang relevan, benar dalam segala hal, dan bukan menipu dengan cara apapun. Nah, ini etika dalam berkomunikasi. Seharusnya ini semua informasi yang relevan disampaikan, lalu informasi yang benar dan bukan menipu. Jadi ya jangan filtering ya seharusnya ya. Lalu isu terkini dalam komunikasi ya ini mengelola komunikasi dalam dunia internet. Nah, ini isu keamanan dan hukum. Nah, kalian nanti kan akan membahas mengenai prank di Domino Pizza ya kasusnya ya. Nah, itu kan ya isu komunikasi dalam dunia internet sebenarnya awalnya prank aja ternyata merusak citra dari perusahaan. Lalu isu terkini banyak email dan intranet perusahaan itu dilakukan digunakan dengan tidak pantas atau tidak seharusnya. Misalnya memposting apa ya, memposting eh, isu-isu yang belum pasti atau hoax ya. Istilahnya sekarang hoax. Jadi email dan intranet perusahaan ternyata nanti di dalamnya ada hoax. Nah, itu seharusnya tidak boleh dipakai. Lalu hilangnya informasi rahasia perusahaan karena sengaja, jadi sengaja dihilangkan atau karena adanya hacker. Lalu karena apalagi di masa pandemi ini ya, karena kebanyakan informasi atau komunikasi itu dilakukan dengan internet, jadi terkoneksi dengan internet, tidak face to face, maka akan ada kurangnya interaksi antar personal. Nah, kurang interaksi antar personal ini ternyata menyebabkan kesulitan pemahaman dan kerjasama di lingkungan virtual. Lalu komunikasi efektif dengan pelanggan ada 3 komponen ya yang harus dipahami dalam penyediaan layanan pelanggan, yaitu yang pertama kenali pelanggannya. Jadi apa sih kebutuhan pelanggannya? Lalu yang kedua kenali layanan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi. Lalu yang terakhir kenali penyedia jasanya. Lalu yang harus dilakukan berikutnya adalah mengembangkan pelayanan personalisasi sesuai kebutuhan tiap pelanggan nih. Misalnya seperti Telkomsel, kalau dulu misalnya untuk mahasiswa atau untuk pelajar disediakan kartu AS yang misalnya murah untuk komunikasi, biayanya cenderung murah dibandingkan dengan Telkomsel atau dengan kartu Halo. eh Lalu masa tenggangnya panjang atau misalnya Telkomsel menyediakan kartu Halo untuk profesional yang tidak perlu memikirkan harus isi pulsa atau isi paket. Jadi kalau profesional itu saat perlu telepon ya tinggal telepon, nggak usah harus mikir isi paket dahulu atau isi pulsa. Lalu yang berikutnya mendengar dan merespon pelanggan dan menyediakan akses pada informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke, itu materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum e-learning atau melalui grup Telegram kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.